Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Marilah kita mensyukuri kasih Tuhan karena kita telah diperkenankan menerima hari yang baru. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP tertulis di Kejadian pasal 18 ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku telah memilih dia supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Juga supaya Tuhan memberi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia dapat berjanji kepada sesamanya manusia. Namun ada kalanya atau sering sekali manusia tidak menepati janjinya dengan berbagai alasan, apapun alasannya itu. Sehingga yang timbul adalah kekecewaan. Namun berbeda dengan Tuhan Allah. Nats renungan harian ini kita dapat melihat bahwa Tuhan sangat konsekuen dan setia untuk memenuhi apa yang Ia janjikan. Artinya, setiap perkataan atau janji yang diucapkan Tuhan kepada orang yang dipilih dan dikasihinya pasti ditepatinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Demikian juga janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham, yaitu Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dan janji ini dimulai dari Ishak yang lahir dari Sarah di masa tua Abraham dan Sarah. Hal yang sangat-sangat mustahil bagi manusia. Tetapi Tuhan menepati janjinya dan kuasanya bagi Abraham dan Sarah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu Allah menghendaki agar Abraham yang menerima janji itu menjaga hubungannya dengan Tuhan, hidup benar dan menjadi teladan bagi banyak orang, agar semua orang tahu bahwa ia adalah orang yang tepat dipilih untuk menerima janji itu. Tuhan juga memberikan perintah kepada Abraham supaya menyuruh anak-anaknya dan keturunannya untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, yaitu dengan cara melakukan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian Tuhan pasti memenuhi janjinya. Semua ini dilakukan Tuhan karena Tuhan mau Abraham dan semua keturunannya menjadi orang yang berguna, menjadi contoh yang benar bagi banyak orang dan hidup di dalam kekudusan. Sehingga semua orang tahu bahwa Allah yang sudah memilih dan disembah Abraham adalah Allah yang sumber berkat dan karunia yang memberikan masa depan yang penuh harapan pada setiap orang yang percaya kepada janji Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Abraham adalah bapa orang percaya. Abraham dan anak-anaknya dan keturunannya semua mendapatkan janji, yaitu berkat dari Tuhan, karena Abraham patuh dan tidak pernah membantah Tuhan. Bahkan ketika Tuhan pun menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya si Ishak, dia rela walaupun tidak jadi Ishak dipersembahkan. Oleh karena itu, kita pun boleh seperti Abraham yang patuh dan sangat-sangat beriman kepada Tuhan. Maka kita pun dan seluruh keluarga kita pun pasti diberkati Tuhan. Renungan ini mengajak kita untuk juga taat kepada Tuhan, benar-benar teguh beriman kepada Tuhan seperti Abraham, dan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan kita ajak, kita arahkan, kita bawa anak cucu, keluarga, saudara-saudari kita untuk juga hidup taat kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati setiap pribadi, setiap keluarga yang mau mengikuti jalan Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman ini
di dalam kehidupan kita. Yakinlah orang-orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati kehidupannya. Dan kita tunjukkanlah bahwa kita adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, pada hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bagaimana janji-Mu Tuhan kepada Abraham, bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan keturunannya akan Tuhan berkati. Tetapi Tuhan menginginkan agar Abraham pun mengikuti jalan Tuhan dan melakukan kebenaran keadilan, supaya terlihatlah bahwa Abraham adalah orang yang tepat yang dipilih oleh Tuhan. Abraham menjadi bapa semua orang percaya. Demikian juga dengan kami, ya Allah Bapa. Kami juga mau mengikuti Abraham untuk mengikuti jalan Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan. Dan kami mengajak saudara-saudari kami, keluarga kami, anak cucu kami untuk hidup di dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan berkat, sukacita bagi setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhanlah yang memberkati setiap profesi dan pekerjaan seluruh anggota jemaat-Mu, Tuhan, agar hidup mereka boleh semakin makmur dan sejahtera. Tuhan juga memberkati setiap keluarga yang harus pisah rumah karena pekerjaan mereka. Tuhan, berkatilah setiap keluarga tersebut. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam setiap pergumulan di rumah tangga mereka. Tuhan, seluruh anggota jemaat-Mu yang memiliki usaha dan memiliki setiap karir, Tuhan yang membukakan jalan dan peluang untuk memajukan karir dan usaha mereka masing-masing, walaupun banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Tuhan, kami mohon Tuhan tambahkan hikmat untuk setiap anggota jemaat-Mu untuk benar-benar berhikmat memakai gaji atau penghasilan mereka, hidup hemat dan rajin menabung, dan menjauhkan diri dari hidup boros dan berfoya-foya. Karena kami melihat Tuhan bahwa kemerosotan ekonomi, daya beli masyarakat yang menurun, dan efisiensi anggaran pemerintah sangat berdampak. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami berhikmat untuk memakai setiap berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan hikmat bagi seluruh anggota jemaat-Mu, terkhusus orang-orang muda, untuk menjauhkan diri dari sikap malas dan putus asa. Tuhan, tolong ajari dan ingatkan kami seluruh anggota jemaat-Mu untuk senantiasa hidup bersyukur dan berterima kasih, serta mampu membantu mengasihi orang-orang yang susah yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan segala aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, kami mohon jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Ampunilah kami Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.